Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak kelas 11, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang berperilaku toleran, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat menganalisis Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41 serta Surat Al-Maidah ayat 32 dan juga hadis tentang toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Selain itu, tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan siswa mampu membaca Quran Surat Yunus 40:41 dan Al-Maidah 32 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrijul huruf. Selain membaca, siswa nantinya akan mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Yunus dengan fasih dan lancar. Selain itu, siswa juga diharapkan menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan sesuai dengan pesan yang terkandung dalam Surat Yunus dan Surat Al-Maidah dan hadis yang berkaitan, sehingga siswa dapat terbiasa membaca Al-Quran dan meyakini bahwa toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan adalah perintah agama. Yang terakhir, tentunya siswa harus bisa menunjukkan perilaku toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan sebagai implementasi dari Quran Surat Yunus dan Al-Maidah 32 dan hadis yang berkaitan. Oke, selanjutnya anak-anak, karena kita sudah membahas gambar dan juga kasus di dalam kelas, maka hari ini kita akan mengutip sebuah kisah yang berjudul menghormati orang lain itu perlu. Alkisah, Ali bin Abi Thalib hendak pergi ke masjid dengan buru-buru karena takut tertinggal sholat subuh berjamaah. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang kakek yang sedang berjalan pelan di depannya. Sang kakek berjalan sangat lambat di sebuah gang sempit. Demi memuliakan dan menghormati kakek tua itu, Ali bin Abi Thalib tidak mau mendahulunya, meskipun terdengar di masjid sudah iqamah. Ketika sampai di depan pintu masjid, si kakek tua itu justru berjalan terus saja. Ternyata kakek tua itu beragama Nasrani. Ali buru-buru masuk ke masjid. Ajaibnya, ia mendapati Rasulullah SAW dan para jamaahnya masih melakukan ruku. Ali pun ikut ruku sampai selesai, sehingga Ali bin Abi Thalib ikut berjamaah dengan sempurna. Kemudian, sehabis sholat, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa tadi rukunya lama sekali? Padahal Anda belum pernah melakukan hal itu sebelumnya." Rasulullah pun menjawab, "Tadi Jibril datang dan meletakkan sayapnya di atas punggungku dan menahannya cukup lama. Ketika ia melepaskan sayapnya, barulah saya bangun dari ruku." Para sahabat bertanya, "Mengapa Jibril melakukan itu ya Rasul?" "Aku tidak menanyakan kepada Jibril," jelas Rasulullah. Lalu Jibril datang dan menjelaskan, "Hai Muhammad, tadi Ali tergesa-gesa ingin melaksanakan sholat berjamaah. Akan tetapi di tengah perjalanan ada seorang kakek dan ia tidak mau mendahulunya karena sangat menghormati orang lain, meskipun ia Nasrani." Itulah ungkap malaikat Jibril. Nah anak-anak, silakan kalian analisis apa pesan yang terkandung dalam kisah tersebut. Oke anak-anak, baiklah, selanjutnya kita akan menganalisis kajian hukum bacaan Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41. Ayat 40 terlebih dahulu ya. Dari lafaz wa minhum, di sini terdapat hukum bacaan izhar kholqi. Kenapa izhar kholqi? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf H, di mana huruf H ini merupakan salah satu huruf dari izhar kholqi. Selanjutnya ada mim sukun bertemu dengan mim berharokat fathah. Biasa disebut dengan idgham mimi atau idgham mislain atau idgham mutamatsilain. Ada mim sukun bertemu dengan mim. Selanjutnya ada mayyu'minu. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Hukum bacaannya adalah idgham bi gunna ya, bertemu dengan huruf ya. Selanjutnya ada wa minhum. Ini sama ya, ini izhar kholqi juga. Man, ini juga sama ya, idgham mimi atau idgham mislain. Terus mala ini adalah huruf nun sukun bertemu dengan huruf lam
yaitu hukum bacaan idgham bila guna, tanpa guna. La-nya ini bisa juga masuk ke kategori mad tabi'i karena ada fathah bertemu dengan alif, gitu ya. Selanjutnya ada hukum bacaan bil, ya. Bil di sini adalah hukum bacaan izhar qamariyah atau alif lam qamariyah, ya. Yang terakhir mufsidin, ini adalah mad arid li sukun. Kenapa mad arid li sukun? Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat kemudian diwakafkan, gitu ya. Jadi dibacanya waqaf, ya. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke Quran surat Yunus ayat 41. Oke, selanjutnya di sini ada wa'il. Ya, wa'il ini ada nun sukun bertemu dengan huruf apa? Nun sukun bertemu dengan huruf apa? Ada yang tahu? Mana sih? Oke, selanjutnya kita akan menganalisis Quran surat Yunus ayat 41. Wa'il kazzabuka. Oke, wa'il kazzabu di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Ini masuk ke hukum bacaan ikhfa hakiki. Kenapa? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Selanjutnya kazzabuka. Ini ada hukum bacaan mad tabi'i. Kenapa? Karena ada dhamma bertemu dengan waw sukun. Itu hukumnya adalah mad tabi'i dipanjangnya 2 harakat bacanya. Kemudian selanjutnya di sini ada fakulli. Di sini ada lam sukun bertemu dengan lam hidup, maka ini masuk ke kategori idgham mutamasilain. Jadi huruf yang sama bertemu, yaitu ya dalam satu kalimat atau satu lafaz, dengan yang membedakan lam sukun bertemu dengan lam berharokat kasroh. Kemudian li di sini hukum bacaannya mad tabi'i. Kenapa? Karena ada kasroh bertemu dengan ya sukun. Amali juga sama, mad tabi'i dibaca panjangnya 2 harakat karena ada kasroh bertemu dengan ya sukun. Ya sukunnya ya. Oke, kemudian walakum ma'a. Nah, walakum ma'a malukum ya, dari sini mim sukun bertemu dengan huruf ain. Masuk ke izhar syafawi. Kemudian antum ini masuk ke ikhfa karena nun sukun bertemu dengan huruf ta. Bariuna ini hukum bacaan apa? Mad wajib mutasil. Kenapa mad wajib mutasil? Karena ada bendera ini nih ya, mad bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat. Bariuna, gitu ya, mad wajib mutasil. Kemudian mimma a'malu. Nah, ini mad jaiz mutasil. Kenapa? Karena ada huruf mad bertemu dengan huruf alif dalam di lain kalimat atau di kalimat yang berbeda. Wa ana bari'un, ini juga sama, mad wajib mutasil karena ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Mimma yaitu mad tabi'i karena ada fathah bertemu dengan alif. Kemudian ta'malun ini adalah mad arid li sukun. Kenapa mad arid li sukun? Karena mad tabi'i di akhir kalimat kemudian diwakafkan. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membacakan terlebih dahulu Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan di antara mereka ada orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu
arti dari Quran surat Yunus 40 dan 41. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang isi kandungan, ya. Isi kandungan dari surat ini yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengikutinya, dan kategori selanjutnya ada juga orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, ya, tidak mempercayai Al-Quran dan mereka mati dalam keadaan kekafiran. Kemudian di Quran surat Yunus ayat 41, Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan kepada Rasulnya bahwa jika mereka mendustakanmu, katakanlah bahwa bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Kalian berlepas diri dari apa yang aku kerjakan dan aku juga berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan tidak pernah zalim. Bahkan Dia memberi kepada setiap manusia sesuai dengan apa yang diterimanya. Dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan yang pertama tadi, ya, umat manusia hidup setelah diutus Nabi Muhammad terbagi menjadi dua golongan. Golongan orang yang beriman dan golongan orang-orang kafir, ya. Yang beriman itu berarti yang mempercayai Allah dan Nabi Muhammad. Yang tidak beriman berarti tidak percaya terhadap Allah dan Nabi Muhammad. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang yang beriman selama hidup di dunia, gitu ya. Begitu juga Allah mengetahui bagaimana orang-orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Yang ketiga, orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengannya. Dapat disimpulkan dari penjelasan isi kandungan ini adalah: 1. Islam itu sangat mentolerir atau sangat memahami bahwa kehidupan itu gak semuanya harus sama. Maka ada yang beragama Nasrani, kemudian ada yang beragama Yahudi. Maka Islam mengatur dengan jelas di dalam surat ini tentang adanya toleransi, menghargai satu sama lain, terutama berkaitan dengan perbedaan keyakinan. Oke, apa sih toleransi? Dalam secara etimologis, toleransi merupakan kelapang dadaan, daya tahan dan dapat menerima perbedaan. Sedangkan secara terminologi, toleransi adalah sifat atau sikap menenggang atau menghargai pendirian pendapat yang lain atau bertentangan dengan dirinya. Selanjutnya, toleransi itu erat kaitannya dengan kerukunan. Jadi kalau orang-orang sudah menerapkan toleransinya tinggi, maka dampaknya akan hidup secara rukun. Apa sih kerukunan? Kerukunan dalam Islam diberi istilah tasamuh, ya, atau kerukunan sosial kemasyarakatan bukan dalam bidang akidah Islamnya saja, tapi digariskan secara jelas di dalam Al-Quran dan Hadis bahwa rukun itu ya hidup berdampingan tanpa ada konflik dan lain sebagainya. Ditegaskan kembali di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan yang berbunyi, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Upaya dalam menerapkan toleransi dan kerukunan. Yang pertama, dalam surat ini diakui tentang persamaan derajat, ya, bahwa derajat laki-laki dan perempuan itu diciptakan sama, gitu ya. Terus selanjutnya mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, meringankan beban orang lain, tidak menyalahkan agama orang lain, tidak mengolok-olok agama lain, dan menghindari diskriminasi terhadap agama lain. Selanjutnya hadis toleransi. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang yang memberi kemudahan dalam menjual, memberi kemudahan tatkala membeli, dan memberi kemudahan dalam memutuskan perkara. Oke, demikian penjelasan tentang rukun dan toleransi.
membahas tentang materi menghindarkan diri dari tindak kekerasan, kajian Quran Surat Al-Maidah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min azli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'aw wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun. Shadaqallahul azim. Artinya, oleh karena itu kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, Rasul-Rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Adapun isi kandungan atau pelajaran yang bisa dipetik, yang pertama, nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitannya dengan orang lain. Yang kedua, nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Pembunuhan seorang manusia dengan maksud jahat merupakan suatu hal yang harus ditindaklanjuti. Contohnya dengan kisos. Yang ketiga, mereka yang memiliki pekerjaan berhubungan dengan penyelamatan jiwa seperti dokter, perawat, dan polisi harus mengerti nilai pekerjaan mereka. Menyembuhkan atau menyelamatkan orang sakit bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Oke, maksudnya apa? Jadi yang pertama tadi dijelaskan tentang larangan untuk melakukan perbuatan yang indikatornya adalah melukai orang lain. Membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain itu sangat dilarang dalam Islam. Dalam hukum terdahulu itu ketika seseorang membunuh itu akan ada yang namanya hukum kisos. Dia akan dikenakan hukuman mati gitu ya, hukuman yang sama dengan larangan yang dia lakukan gitu ya, sama seperti mencuri itu dipotong tangannya dan lain sebagainya. Itu berlaku di masa terdahulu. Selanjutnya, memiliki pekerjaan yang berhubungan juga dengan penyelamatan satu manusia itu juga nilainya sama seperti menyelamatkan banyak orang. Jadi pekerjaan dokter, perawat, dan polisi pun memiliki memiliki value gitu ya, pesan yang besar gitu ya, karena tadi dijelaskan. Selanjutnya, tugas kita bersama-sama adalah menjaga ketentraman hidup dengan mencintai tetangga salah satunya dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Artinya apa? Artinya kita dilarang melakukan perilaku yang merugikan orang lain, gitu ya, termasuk menyakitinya atau melakukan tindak kekerasan. Ya biasanya kalau di lingkup pelajar itu adanya tawuran, itu tidak dibenarkan dalam kajian Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Gitu ya. Di Indonesia pun kita terdapat hukum atau undang-undang yang mengatur tentang larangan untuk melakukan tindak kekerasan. Itu ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Oke, banyak sekali hadis tentang larangan berbuat radikal. Salah satunya ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengangkat senjata menyerang kami, maka dia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Bukhari.
Jadi kalau sesama muslim ya nggak boleh saling menyerang sesama muslim. Itu bukan dari golongannya umatnya Nabi Muhammad. Ini salah satu contohnya ya. Ini tidak diperkenankan nih namanya adanya kekerasan. Apalagi ini kalau dari seragamnya lingkupnya sekolah ya, pelajar. Oke, terus lalu muncullah pertanyaan bagaimana cara penerapan perilaku menjauhi tindak kekerasan. 1. Tidak melakukan tindak kekerasan itu bukan karena orang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas di dalam surat Al-Maidah tadi. Kemudian memperbanyak atau menambahkan ilmu agama yang dimiliki. Kemudian memilih dan mencari pergaulan yang baik karena lingkungan juga sangat berpengaruh. Bisa atau selalu mengontrol diri, baik itu kaitannya sama emosional gitu ya. Selanjutnya tidak bersikap melampaui batas ya, tidak boleh takabur ataupun sombong. Itu cara penerapannya. Insya Allah akan terhindar tuh dari namanya kekerasan tersebut. Lalu apa sih sebetulnya bahaya dari tindak kekerasan? Banyak sekali ya, kita lihat dulu dari faktor pendorongnya. Kenapa sih seseorang bisa melakukan tindak kekerasan radikal gitu ya, main hakim sendiri dan lain sebagainya. Yang pertama bisa jadi itu karena kurangnya pengetahuan terhadap ilmu agama. Nah, kita semua nih belajar bahwa di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32 itu sangat dilarang untuk melakukan kekerasan gitu ya, apalagi sampai menghilangkan nyawa. Dalam ilmu agama ya dibenahi untuk bersikap yang seharusnya diatur di dalam Al-Quran maupun hadis. Orang yang melakukan tersebut berarti rendah atau kurang terkait dengan pengetahuan agamanya. Dan akhlaknya tercela, hilangnya kasih sayang, hilangnya rasa malu, hilangnya kesabaran, terus mengikuti atau menurutkan hawa nafsu dan menyukai perbuatan-perbuatan zalim. Jadi kalau ada orang yang kesusahan, ada orang yang itu justru dia senang gitu ya, nauzubillah min dzalik. Di sini ada sebuah hadis an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi Anas radhiyallahu anhu sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sendiri sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya apa? Maksudnya kita di rumah pasti memiliki tetangga, maka kita diharuskan untuk berbuat baik kepada tetangga sekalipun tetangga kita itu Nasrani. Karena apa? Dalam hadis ini dijelaskan bahwa kita bahkan harus mencintai tetangga kita seperti mencintai diri sendiri. Contoh, misalkan kita punya makanan, kita kasih ke tetangga, kita sharing gitu ya. Itu kan salah satu bentuk sederhana yang bisa dilakukan, apalagi mungkin konteksnya keluarga kita bekerja seharian gitu ya, jarang berkomunikasi. Mungkin cara-cara seperti itu bisa dilakukan di weekend atau lain sebagainya. Oke, mungkin demikian penjelasan Ibu tentang materi berperilaku toleran, rukun dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan dan kajian suratnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.